Halo semuanya, di masa pandemi seperti ini, tentunya kegiatan belajar mengajar dari segala tingkatan dilakukan secara online di rumah. Dan pastinya, dengan kebijakan tersebut, membuat semua golongan merasa kaget dengan adanya kebiasaan baru ini. Khususnya bagi mahasiswa, yang awal mulanya mereka lebih sering berkegiatan di luar rumah, menjadi lebih banyak berekspresi di dalam rumah. Nah, keadaan kuliah secara online di rumah pasti memiliki beberapa hambatan, mulai dari jaringan internet yang kurang stabil, boros kuota internet, mata kuliah yang mungkin bentrok, terhambatnya komunikasi antara dosen dan mahasiswa, tertinggalnya materi perkuliahan, hingga semangat belajar yang menurun yang mengakibatkan belajar menjadi kurang efektif. Nah, pada video ini, kelompok kami akan memberikan sedikit tips-tips agar kuliah online dapat berjalan dengan efektif. Disimak ya! Hello guys, the first is good reminder for our online class. Can read notification on cell phone, or can also by using the alarm clock so that we don't oversleep and don't be up for our online class. Oke guys, jadi gitu ya, menurut aku target belajar online kita harus punya pengingat kuliah online. Dan yang pertama kita bisa gunain aplikasi pada HP, dan yang kedua kita bisa gunain ini jam alarm supaya kita kalau bangun nggak kesiangan. Tapi kalau kalian yang di rumah punya cara apapun itu supaya kalian tetap bisa online, bisa kalian lakuin kok. Semangat ya guys, ya. Being disciplined sometimes is hard, but must to do in this online era. Elita is a college web that can help you to being disciplined. First, you can write down what your assignment in your notes after class. By the discipline of time, we can adjust to prepare the next assignment, so we don't panic and rush when the deadline comes. By the way, I want to show you my grade at the one of several subjects. Look, it is good because I'm disciplined and I'm not delay my task. Being disciplined is a responsibility of ourselves. So, let's start the discipline habit. Hi everyone, how are you today? I made this video to share tips for listening to online lecture class. Okay, so let's go. First, you can download and read the material from Elita which will be discussed. Jadi kalian bisa mendownload dan membaca materi yang akan didiskusikan pada hari itu. Second tips, make sure you're not late for the online class and attendance on time. Jadi pastikan kalian tidak datang terlambat ketika mengikuti kelas online dan absen pada tepat waktu. Tips selanjutnya adalah ketika dosen menjelaskan tentang materi, sebisa mungkin kalian menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan mendengarkan materi yang disampaikan dengan baik. And the final tips is note the important points dari materi yang telah disampaikan. Jadi ketika pembelajaran online, kalian jangan tidur ya guys. Fourth, you can write down important points like taking notes and making reminders. Jika kita hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen, kita bisa lupa begitu saja. Maka dari itu, kita harus mencatat poin-poin penting
dari materi yang disampaikan oleh dosen dengan cara meringkas atau membuat poinnya. Tetapi jangan dicatat saja, kita harus membaca dan memahami catatan yang sudah kita buat. Jadi, kita bisa menguasai materi dengan maksimal dan tentunya pembelajaran akan menjadi lebih efektif lagi. Tips selanjutnya yaitu dengan kita menyiapkan satu tempat khusus untuk kita belajar online ya guys ya. Kan tidak enak kalau kita sudah Zoom terus ada tiba-tiba itu seperti keluarga atau teman yang mengganggu kita gitu. Hei kamu, jangan seperti itu guys. Jadi kita itu harus menyiapkan satu tempat untuk kita bisa menciptakan suasana yang nyaman, aman dari segala gangguan ya guys ya. Hindari belajar di kasur, karena kalau kita belajar di kasur maka kita itu seperti akan mengantuk gitu loh, sleepy. Jadi itu bisa mengganggu ketenangan dan keefektifan belajar kalian ya. Kalau kamu udah membuat ruang belajar kamu nyaman, maka belajar online kamu akan menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin ke-6 yaitu sisihkan waktu untuk refreshing. Jadi refreshing ini sangat berguna ya teman-teman buat kita para mahasiswa yang di kuliah secara daring. Jadi kalau selalu melihat layar yang isinya pelajaran sangat membosankan bukan? Nah, jadi kita bisa menyisihkan waktu kita buat menyantai. Tapi menyantai bukan berarti malas ya teman-teman. Kita perlu banget nih meluangkan waktu kita buat refreshing dan istirahat setelah aktivitas kuliah. Ini bisa berdampak baik buat kesehatan supaya kita tidak mudah stres. Refreshing ini bisa dilakukan dengan cara menonton TV, bermain game, nongkrong bersama teman, olahraga, keluar rumah, jajan-jajan, ya pokoknya dan lain-lain lah senyamannya kalian. Tapi kita tetap harus memperhatikan waktu yang kita gunakan untuk refreshing ya, agar tidak mengganggu aktivitas kuliah kita yang lain. Nah, sebaiknya sebelum kita refreshing, harusnya kita tuh menyelesaikan tugas kita dulu, supaya nanti waktu bersantai kita tuh gak kepikiran sama tugas yang menumpuk. Nah, terus jadi refreshing ini tuh bisa menyehatkan badan, memberi istirahat kepada otak kita supaya agar daya fokus kita tuh lebih tinggi. Jadi pelajaran yang diterima tuh jadi gampang masuknya dan terus bisa dapat nilai memuaskan deh di kelas. Terima kasih. Yes, finally. Seru kan pramateri teman-teman kita tadi? Dan menurut aku dari kesimpulan pramateri di atas, kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa membuat metode pembelajaran dengan cara kita sendiri ya guys. Contohnya nih, yang pertama kita bisa membuat jadwal belajar yang konsisten. Yang kedua, kita juga bisa membuat ruang sendiri gitu buat kita belajar dengan senyaman mungkin. Yang ketiga, kita bisa meringkas evaluasi. Dan karena pendidikan itu bukan tentang berangkat sekolah dan mendapat gelar, tapi melainkan dengan kita bisa menyerap dan memperluas itu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa mempersiapkan itu semua dengan baik. Karena ada pepatah mengatakan bahwa the futures belong to those who prepare for today. Ya, masa depan hanya untuk mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi semangat buat kalian guys, jangan pernah putus asa ya. See you, bye bye.